Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan kuadrat atau disingkat dengan PTK. Pertidaksamaan kuadrat dalam variabel X mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Karena dulu kita sudah tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini untuk pertidaksamaan kuadrat berarti bentuknya menggunakan tanda pertidaksamaan. Yang pertama, AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari 0, kemudian AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar 0, AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari sama dengan 0, kemudian AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar sama dengan 0, dengan A, B, C itu konstanta dan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk cara penyelesaian dari pertidaksamaan linear kuadrat ini, yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0 dan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Jadi misalnya kalau nilainya bernilai negatif, berarti kita kalikan dengan -1 supaya bernilai positif. Kemudian uraikan ruas kiri atas faktor-faktor linear. Jadi kalau sudah dalam bentuk umum berarti kita faktorkan. Kemudian yang ketiga, tetapkan nilai nolnya, misalnya X1 untuk nilai 0 terkecil dan X2 untuk nilai 0 terbesar, di mana X1 kurang dari X2. Kemudian yang keempat, lihat tanda ketidaksamaannya. Jika tandanya adalah misalnya di sini AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari X1 atau X lebih besar sama dengan X2. Tetapi misalnya tanda ketidaksamaannya adalah di sini lebih besar saja, maka himpunan penyelesaian di sini tidak pakai sama dengan lagi. Jadi X kurang dari X1 atau X lebih besar X2. Sedangkan jika kalau AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari sama dengan 0 seperti ini, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X1 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan X2 atau X lebih besar sama dengan X1 dan X kurang dari sama dengan X2. Tetapi jika di sini menggunakan tanda kurang dari saja, maka di sini himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar X1 dan X lebih kecil dari X2. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya berikut. Ada 3 contoh yang saya gunakan, yaitu X kuadrat kurang 3X kurang 10 lebih besar 0. Tadi di cara penyelesaian yaitu ruas kanan sama dengan 0 dan koefisien berpangkat 2-nya bernilai positif. Di sini sudah bernilai positif untuk koefisien X kuadratnya. Yang kedua adalah memfaktorkan. Memfaktorkan di sini berarti persamaan ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi X kurang 5 kali X tambah 2 lebih besar 0. Ini pemfaktoran dari X kuadrat kurang 3X kurang 10. Kemudian tadi adalah nilai 0, mencari nilai 0. Kita mencari nilai 0 dari setiap pemfaktoran tadi. Karena di sini X kurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5, dan X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan -2. Kemudian yang berikut, lihat tanda ketidaksamaan. Dan tanda ketidaksamaan adalah lebih besar, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari X2 atau X lebih besar 5. Nah, kita lihat garis bilangannya. Kalau garis bilangannya adalah seperti ini, himpunan penyelesaian tadi seperti ini, maka garis bilangannya adalah seperti ini. Karena di sini adalah tandanya tidak pakai sama dengan, maka di sini menggunakan lubang di sini. Dan di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Jika X kurang dari -2 berarti semua daerah yang di bawah -2. Kemudian X lebih besar 5. Di sini juga 5 tidak termasuk, dan untuk nilai X-nya adalah nilai X yang lebih besar dari 5. Tetapi misalnya kalau kita cari di sini tanda ketidaksamaan lebih besar, berarti di sini positif. Kalau kita mau ganti di sini 0, karena di sini -2 sampai 5, berarti masuk di sini 0. Berarti kalau kita masuk 0 di sini, berarti 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kurang 10, berarti 10 minus 10 lebih besar dari 0. Di sini berarti bertanda negatif. Di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Karena tadi adalah lebih besar sama dengan, maka bertanda positif. Untuk contoh yang kedua, minus X kuadrat tambah 2X tambah 4 kurang dari sama dengan 0.
Berarti ini masih tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, yaitu untuk nilai X kuadrat atau koefisien dari X kuadrat harus bertanda positif. Karena di sini masih negatif, maka kita kalikan dengan min 1 dan tandanya dibalik menjadi lebih besar sama dengan dari kurang dari, lebih besar dari 0. Makanya di sini kita kalikan dengan minus, berarti X kuadrat kurang 2X kurang 24 lebih besar 0. Baru setelah itu kita faktorkan seperti biasa, jadi X kurang 6 kali X tambah 4 lebih besar 0. Setelah itu kita cari nilai X nya pada setiap pemfaktoran tadi. X kurang 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 4. Kemudian lihat tanda ketidaksamaan. Karena tanda ketidaksamaan kurang dari, maka di sini penyelesaiannya adalah X kurang dari minus 4 atau X lebih besar 6. Garis bilangannya adalah seperti ini, sama tadi seperti tadi, minus 4. Nah, berarti X lebih besar dari 6 yang ini, kemudian yang ini X kurang dari minus 4. Kemudian contoh yang ke C, 2X kuadrat tambah 3X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Karena di sini pakai tandanya adalah kurang dari sama dengan 0 dan pertidaksamaannya menggunakan kurang dari sama dengan 0 dan koefisiennya adalah positif, berarti kita langsung memfaktorkan. Memfaktorkan di sini berarti kita menggunakan pemfaktoran biasa, yaitu 2X kurang 1 dan X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Ya, pemfaktoran ini dapatnya dari 2X kuadrat tambah 3X kurang 2. Kemudian kita mencari nilai X dari pemfaktoran tersebut, 2X kurang 1 dan X tambah 2. 2X kurang 1 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 1/2, dan X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Lihat tanda ketidaksamaannya. Tanda ketidaksamaan yaitu di sini adalah kurang dari sama dengan. Maka penyelesaiannya adalah karena kurang dari sama dengan, berarti pakai selang yang biasa, yaitu minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1/2. Nah, untuk di sini garis bilangannya antara minus 2 sampai 1/2, berarti masuk di sini minus 2, kemudian minus 1, 0 dan sampai 1/2. Jadi ini adalah daerah yang diarsir dari pertidaksamaan 2X kuadrat tambah 3X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Demikian saja untuk materi pertidaksamaan kuadrat. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.